Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sajida dengan NIM 2003-04087. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS dengan materi kuliah perilaku konsumen dan dosen pengampu Mu'wan Herdilawati SEMM. Perilaku konsumen yaitu atau customer behavior didefinisikan sebagai studi unit pembelian atau buying units dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi barang atau jasa, serta pengalaman dan ide. Ada 3 perspektif perilaku konsumen, yaitu perspektif pengambilan keputusan, perspektif pengalaman, dan perspektif pengaruh perilaku. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan atau decision making perspektif. Dari perspektif ini, pembelian merupakan hasil di mana konsumen merasa mengalami masalah dan kemudian melalui proses rasional menyelesaikan masalah tersebut. Dalam menganalisis proses ini, para ahli berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik konsumen serta kualifikasi dan kepandaian bergaul. Yang kedua, perspektif pengalaman atau experience perspektif. Pengklasifikasian berdasarkan perspektif pengalaman menyatakan bahwa pembelian akan dilakukan karena dorongan hati dan mencari variasi. Pencarian variasi terjadi ketika konsumen beralih ke merek yang lain dengan penyebab yang sederhana, yaitu karena mereka merasa bosan dengan merek yang lama dan tergoda dengan produk yang baru. Banyak konsumen yang melakukan pembelian barang dan jasa hanya untuk tujuan kesenangannya saja dan untuk memiliki komponen pengalaman yang kuat. Para peneliti yang menganalisis kasus dari perspektif pengalaman akan berfokus pada identifikasi perasaan emosional dan simbol-simbol yang menyertai pembelian. Yang ketiga, perspektif pengaruh perilaku atau behavior influence perspektif. Perspektif ini menggambarkan seorang konsumen sedang melakukan serangkaian langkah-langkah tertentu pada saat melakukan pembelian. Langkah-langkah ini termasuk pengenalan masalah, mencari, mengevaluasi, memperoleh alternatif, memilih, dan mengevaluasi pasca perolehan. Perspektif ini juga mengasumsi bahwa kekuatan lingkungan memaksa konsumen untuk melakukan pembelian tanpa harus terlebih dahulu membangun perasaan dan kepercayaan terhadap produk tersebut. Menurut perspektif ini, konsumen tidak saja melalui proses pembelian keputusan rasional, namun juga bergantung pada perasaan untuk membeli produk atau jasa tersebut. Tindakan pembelian konsumen secara langsung merupakan hasil dari kekuatan lingkungan seperti sarana promosi, penjualan, nilai-nilai budaya, serta lingkungan fisik dan tekanan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen yaitu faktor budaya. Faktor-faktor budaya memberikan pengaruh paling luas pada keinginan dan perilaku konsumen. Para pemasaran perlu memahami peran dari budaya, suku budaya, dan kelas sosial pembeli. Yang kedua, faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, serta aturan dan status sosial konsumen. Yang ketiga, faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur pembeli dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Yang keempat, faktor psikologi. Pilihan seseorang dalam membeli dipengaruhi lagi oleh 4 faktor psikologi yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Perkembangan bisnis online di Indonesia saat ini cukup besar dan juga sangat menjanjikan. Hampir semua sektor bisnis saat ini telah menggunakan internet sebagai media transaksi. Di sektor perbankan, hampir semua bank kecuali BPR mulai mengandalkan otomatis transaksi seperti penggunaan ATM maupun internet banking. Di sektor jasa transportasi udara, semua perusahaan airline telah menggunakan sistem booking atau reservasi online dalam mendukung transaksi bisnisnya. Bahkan lembaga sekuritas lokal pun juga mulai menyediakan fasilitas transaksi online sebagai sarana pendukung transaksi jual beli sahamnya. Semakin menguatnya pengguna media online inilah yang menyebabkan perilaku konsumen dan perilaku bisnis saat ini dan masa mendatang akan mengalami perubahan yang cukup ekstrim.
dirunut dari Wolfenberger and Billy tahun 2003. Adanya persepsi kemudahan transaksi menurut Davis 1989 mengemukakan bahwa persepsi kemudahan merupakan persepsi seorang yang tidak direpotkan dengan berbagai kegiatan lain dalam melakukan transaksi. Persepsi kemudahan transaksi online mengacu pada persepsi individu akan mudahnya transaksi belanja online yang dilakukan. Dalam melakukan transaksi, calon konsumen hanya melakukan sedikit usaha, tidak terlalu ribet sehingga memudahkan calon konsumen tersebut melakukan keputusan pembelian produk melalui internet. Persepsi kemudahan transaksi tersebut dapat berupa prosedur pemesanan yang sederhana, prosedur pembayaran yang variatif dan mudah dilakukan, proses pembelian yang informatif dan menyenangkan, serta proses pengiriman produk yang cepat dan tepat.